Huh? 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 Laban al y'all ready? It's mania. It's mania. It's mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robiatul Islamnya dengan NIM 25051. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Adanya video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas laporan praktikum mata kuliah pengelolaan air di lahan kering. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan air pada bidang pertanian ini merupakan jantung produktivitas dari pertanian, dan disinilah adanya aplikasi CropWatt 8.0 hadir sebagai solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan serta mengenalkan juga memberikan tutorial bagaimana sih pemakaian dari aplikasi CropWatt ini, yang mana aplikasi ini dikembangkan oleh divisi Land and Water Development FAO atau Food Agriculture Organization. Program ini atau aplikasi ini merupakan sebuah discussion support system yang menghitung kebutuhan air tanaman dan irigasi secara akurat sebagai standar global, di mana didasarkan pada data tanah, iklim, juga jenis tanaman. Aplikasi ini juga menggunakan metode Penman Monthly, dan tidak hanya membantu menyusul jadwal irigasi saja, tapi juga untuk mengevaluasi praktik irigasi petani dan lapangan, baik untuk lahan tanda hujan maupun irigasi. Biar nggak panjang-panjang, kita langsung ke tutorial. Cekidot. Oke, pertama kita masuk ke aplikasi CropWatt terlebih dahulu. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal atau beranda dari aplikasi CropWatt-nya. Perlu diperhatikan bahwa untuk penggunaan aplikasi ini memerlukan data unsur cuaca pada suatu daerah, yang dituju atau tertentu, di mana tanaman yang akan difokuskan pada sistem irigasinya ditanam. Di sini saya menggunakan data daerah Karanganyar. Data unsur cuaca Karanganyar. Pada data ini terdapat parameter sunshine hour, atau ini merupakan lama penyinaran matahari pada daerah Karanganyar dalam 12 bulan dari bulan Januari sampai Desember. Terdapat pula relatif kelembapan. Selanjutnya terdapat temperatur maksimal, temperatur minimal, kecepatan angin, serta hujan pada daerah Karanganyar dalam 12 bulan ini. Oke, kita masuk yang pertama. Kita klik pada bagian climate atau etanol. Nah, di sini ditampilkan beberapa kolom yang harus kita isi. Pertama, kita harus mengisi bagian kolom country atau negara. Di sini kita menggunakan negara Indonesia. Kita geser ke bagian kanan, ke bagian stasiun. Di sini kita isi pada daerah yang kita gunakan, yakni Karanganyar. Kita beralih pada kolom di bawahnya, yakni altitude atau ketinggian. Pada data yang sudah tersaji ini, kita lihat pada bagian elevasi. Di sini tertera 13 mdpl. Jadi kita masukkan untuk ketinggian di daerah Karanganyar ini adalah 13 meter. Kita geser pada latitude atau garis lintang. Kita lihat kembali garis lintang daerah Karanganyar ini berapa sih? Jadi di sini tertera 7,56 derajat lintang selatan. Kita masukkan. Perlu diketahui teman-teman, di sini saya menggunakan device yang pengaturannya ini cukup berbeda dengan device pada umumnya, karena saat kita memasukkan angka di sini, yang mana di sini merupakan rata-rata datanya merupakan data desimal. Sedangkan pada device yang saya gunakan ini tidak bisa langsung mengetik secara gamblang atau secara keseluruhan, karena ada tahap khusus yang harus dilakukan untuk memunculkan angka desimalnya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Kita masuk pada latitude. Pada ini latitude, kita masukkan di sini tertera 7,56 derajat lintang selatan. Jadi caranya ini adalah, yang pertama kita masukkan angka sebelum koma atau sebelum titik pada keterangan ini. Jadi kita tuliskan di sini 7. Kemudian pada keyboard kita klik atau tekan tanda koma. Di sini tidak terlihat bahwa muncul tanda koma, tapi sudah kita klik di keyboard. Kemudian kita klik close. Nah, di sini akan muncul 3 pilihan. Tapi jangan memilih salah satunya yang di sini. Jangan. Kita klik close lagi. Nah, angka sini otomatis
berubah menjadi desimal, kita sesuaikan kembali dengan data yang sudah ada. Di sini tertera 7,56 derajat gagal selatan. Kita ubah angka di belakang komanya. Setelah selesai, kita ubah derajat satuannya ini menjadi derajat south atau selatan. Kita geser pada longitude atau garis bujur. Kita lihat kembali ke data yang sudah tersedia. Di sini tertera bahwa garis bujur pada daerah Karanganyar ini menunjukkan garis bujur 109,56 derajat bujur timur. Kita masukkan. Caranya sama karena ini merupakan data desimal semua angkanya, jadi kita lakukan cara seperti tadi. Setelah pada bagian atas ini, oke, setelah data pada temperatur minimum ini sudah selesai diisi, kita lanjut pada data maksimum temperatur. Oke, setelah pengisian pada parameter data temperatur maksimal sudah selesai, kita lanjut pada parameter data pemakaian. Satu, dua, tiga. Setelah data atau parameter dari kelembapan sudah selesai, kita lanjut ke data kecepatan angin. Oke, ini merupakan data hasil dari input yang telah dimasukkan pada bagian rad. Ini merupakan energi radiasi matahari yang dapat diserap oleh tanaman. Sedangkan pada tabel ETO, ini menunjukkan laju kehilangan air dari permukaan tanah dan tanaman.
Kita lanjut ke parameter hujan atau rain. Oke. Di sini ditampilkan ada dua parameter juga. Di sini kita isi stasiunnya sesuai dengan daerah yang telah kita dapatkan, yakni daerah Karanganyar. Untuk parameter rain atau hujan kita sesuaikan dengan data yang telah didapatkan, yakni pada bagian ini. Oke, ini merupakan data hujan yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita klik pada bagian save. Kita beri nama. Kita minimize. Selanjutnya masuk pada bagian crop atau tanaman. Di sini untuk mengisi crop name atau nama tanaman, kita klik pada bagian open. Kita klik FAO. Kita pilih di sini, saya pilih tanaman kapas. Terlihat jelas bahwa pada tanaman kapas ini merupakan keterangan tanggal tanaman mulai ditanam, yakni pada 28 Mei. Kolom harvest menunjukkan tanggal panen, yakni tanggal 8 bulan Desember. Mana CFV ini menunjukkan tingkatan atau tahapan tanaman ketika tumbuh, yakni pada tahap pertama pada masa inisial ini kebutuhan airnya sekitar 0,325 dan terus meningkat pada fase atau masa pematangan atau awal pematangan, yakni menjadi 1,20. Kemudian menurun ketika akan mengalami masa panen atau setelah selesai berproduksi, yakni menurun menjadi 0,60. Pada bagian ini rotting date ini merupakan penunjukan kedalaman akar pada tanaman, di mana pada fase inisial atau fase awal atau juga disebut dengan fase perkembangan, kedalaman akarnya hanya sekitar 0,30 meter. Kemudian semakin mendalam dan berhenti pada fase atau masa mid session dan late session. Ini fasenya kedalaman akarnya berhenti pada pertengahan mid session dan late session menjadi 1,40 meter. Kita minimize. Selanjutnya kita balik. Pada bagian ini kita buka open, kita pilih black clay soil. Nah, pada tanah black clay soil ini menunjukkan beberapa parameter. Yang pertama ada total available soil moisture atau total kelembapan tanah, di mana ini menunjukkan bahwa terdapat 200 mm air. Maximum rate atau infiltration rate ini merupakan kemampuan maksimum tanah dalam menyerap air hujan di setiap harinya. Selanjutnya terdapat maksimum rooting depth atau kedalaman maksimum akar dalam menembus tanah, yakni 900 cm. Kemudian terdapat initial soil moisture depletion. Ini merupakan persentase yang menunjukkan seberapa banyak air yang hilang atau kurangnya air kapasitas maksimal. Pada terakhir, pada bagian inisial, ini merupakan initial available soil moisture. Ini merupakan jumlah persentase air di dalam tanah yang dapat diserap tanaman pada awal periode tertentu. Contohnya pada awal musim tanam. Kita save. Oke, kita minimize. Pada bagian CWA, di sini ditampilkan beberapa parameter. Yang pertama ini merupakan bulan yang menunjukkan adanya 19 bulan atau tahun. Pada parameter ini merupakan dekade. Stage di sini merupakan tahap pertumbuhan tanaman, di mana pada masa inisial ini menunjukkan bahwa ini merupakan tahapan pertumbuhan tanaman, di mana terbagi menjadi 4 tahapan, yakni tahapan inisial atau perkembangan, development, mid session, late session, serta hanya 4. Kemudian beralih ke KJ. Ini merupakan koefisien tanaman yang mana ini merupakan
rasio kebutuhan air pada tanaman tertentu yang mana nantinya dibandingkan dengan penguapan air standar di wilayah tertuju. Kita beralih ke bagian PTC atau kebutuhan air pada tanaman dengan satuan milimeter per hari akibat transpirasi. Untuk ETC pada ini sama seperti yang ini. Yang membedakan adalah satuan yang digunakan. Ini menggunakan satuan milimeter per hari, sedangkan ini menggunakan satuan milimeter per dekade. Kita beralih pada F-rain, di mana F-rain sendiri di sini merupakan curah hujan efektif yang mana jumlah air hujannya ini merupakan air yang benar-benar terserap atau dimanfaatkan oleh akar tanaman. Sedangkan pada tabel IREK ya, dengan satuan milimeter per dekade ini merupakan tambahan atau rekomendasi kebutuhan air irigasi yang telah otomatis disediakan oleh FAO, di mana jika nilai atau parameternya menunjukkan angka 0, maka kebutuhan air tanaman sudah terpenuhi dari air hujan atau curah hujan yang terjadi. Kita beralih pada schedule. Ini merupakan hasil output dari data-data yang telah kita masukkan tadi, dimana pada daerah Karangan dengan tanaman cotton atau kapas dengan jenis tanah black glacier dan dengan tanggal tanam pada 28 Mei serta tanggal panen pada 8 Desember. Pada hasil akhir tabel ini tidak ada irigasi yang diberikan karena curah hujan sangat tinggi, yakni 1414 mm, yang mana sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman kapas, yakni 615 mm. Dan tidak terjadi cekaman air, di mana KS menunjukkan parameter 1,00 atau 1, serta tidak ada penurunan hasil pada tabel yield reduction, yakni menunjukkan 0%, meskipun faktor respon hasil, yakni KY, bervariasi per fase. Sedangkan pada efisiensi hujan mencapai 66,3%. Ini menunjukkan cukup baik, tetapi masih ada kehilangan air hujan sekitar 477 mm. Dan musim tanam ini ideal untuk kapas dari segi ketersediaan air, tetapi tidak efisien jika tujuan utamanya menguji sistem irigasi. Jika telah selesai semua, kita klik pada bagian save. Kita beri nama sesuai dengan bagiannya, yakni schedule cotton Karanganyar. Kita save, kita minimize. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Keunggulan dari software CropWatt 8.0 ini terletak pada fleksibilitas dan fondasi ilmiahnya yang kuat. Semua perhitungannya merujuk pada dua publikasi resmi FAO, yaitu Irrigation and Drainage Series nomor 56 dan 33, yang menjamin kredibilitasnya. Program ini dibekali basis data iklim ClimWatt yang mencangkup lebih dari 5.000 stasiun di seluruh dunia, serta mampu menyusun pola tanam hingga 20 jenis tanaman. Dengan CropWatt, para ahli dan petani memiliki alat yang tepat untuk membuat keputusan irigasi yang optimal dan pada akhirnya memaksimalkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Saatnya sudah.